Zara Kairina, seorang siswi kelas 1, ditemukan dalam kondisi kritis di bawah asrama sekolah asramanya pada 16 Juli 2025. Ia segera dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth di kota Kinabalu, di mana ia meninggal dunia keesokan harinya. Pemakamannya dilakukan tanpa autopsi yang kemudian disesalkan oleh ibunya, Noraida Lamat, yang mendorong untuk menempuh jalur hukum agar penggalian jenazah tersebut dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik kematian putrinya. Awalnya dilaporkan sebagai kecelakaan jatuh. Kondisi kematiannya telah diselidiki secara ketat, yang menyebabkan penggalian jenazah untuk pemeriksaan postmortem yang tidak dilakukan pada saat pemakamannya. Hasil autopsi yang mencurigakan. Penggalian jenazah baru dilakukan sekitar 24 hari setelah pemakamannya di Taman Makam Islam Tanjung Ubi di Papar, Sabah. Proses ini diawasi secara ketat oleh polisi, otoritas agama Islam, dan ahli forensik untuk memastikan penanganan jenazah yang tepat. Setelah penggalian, jenazah dibawa ke rumah sakit Queen Elizabeth untuk menjalani autopsi komprehensif yang mencakup pemindaian dan autopsi selama 8 jam. Menjadi perhatian para petinggi. Para pejabat penting, termasuk Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, telah menjanjikan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan, serta mendesak publik untuk tidak mempolitisasi atau menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar tentang kasus ini. Mantan Menteri Hukum Zaid Ibrahim telah mengkritik pihak berwenang atas penanganan mereka dalam penyelidikan kematian Zara Kairina Mahathir yang berusia 13 tahun. Dia mengatakan bahwa publik berhak menuntut jawaban atas kasus yang telah mengguncang negara dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang keadilan dan akuntabilitas. Kronologi kejadian. Pada tanggal 16 Juli, Zara, seorang siswi tahun pertama di sekolah menengah kebangsaan agama Tun Datu Mustafa di Papar, ditemukan pingsan sekitar pukul 3 hingga 4 pagi. Tampaknya karena jatuh dari asrama lantai 3 sekolah. Ia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Queen Elizabeth. 18 Juli, jenazahnya dimakamkan tanpa pemeriksaan postmortem. Ibunya kemudian menemukan memar yang tidak dapat dijelaskan di punggung Zara. Detail yang awalnya tidak dibagikan kepada polisi. Spekulasi di media sosial mengklaim adanya perundungan oleh siswa senior dan potensi upaya menutup-nutupi oleh pihak sekolah. 30 Juli, keluarga Zara mengajukan laporan polisi pertama dengan menyertakan rekaman audio percakapan antara Zara dan ibunya yang menimbulkan keraguan tentang penjelasan jatuh secara tidak sengaja. Mereka secara resmi meminta penggalian jenazah dan pemeriksaan postmortem forensik. 2 Agustus, polisi mengumumkan selesainya penyelidikan awal mereka dan menyerahkan dokumen-dokumen ke Kamar Jaksa Agung tanpa menyebutkan adanya penggalian jenazah. 3 Agustus, Ibu Zara mengajukan laporan polisi kedua yang secara khusus merinci memar-memar tersebut dan mendesak agar kasus tersebut dibuka kembali dengan pemeriksaan forensik. 4 Agustus,
Perdana Menteri berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan cepat, menekankan bahwa tidak ada individu yang akan dibebaskan jika ditemukan kesalahan. 6 Agustus, pengacara keluarga mengonfirmasi keaslian rekaman audio viral dan memperingatkan agar tidak menyebarkan teori sensasional daring, serta menganjurkan penyelidikan forensik yang terfokus. 8 Agustus, Kamar Jaksa Agung memerintahkan penggalian jenazah Zara, menginstruksikan para ahli untuk melakukan postmortem dan melanjutkan penyelidikan. 9 Agustus, jenazah Zara digali sesuai dengan perintah hakim dan postmortem forensik dijadwalkan. Perdana Menteri kembali menegaskan seruan untuk transparansi penuh. Proses hukum dan investigasi terus berlanjut, sementara negara ini menunggu hasil autopsi lengkap yang dapat memberikan kejelasan tentang apa yang terjadi pada Zara Khairina, yang kematiannya masih menjadi misteri. Sangat meresahkan di Malaysia. Sebenarnya di pesantren ataupun sekolah mereka kurang mengajarkan adab dan akhlak, bahkan tidak ada. Coba kalian cek pesantren-pesantren, mereka itu nakal-nakal, anak SMP, anak SMA, nakal, guru-guru, ustadz-ustadz. Adakah kita lihat mereka mengajarkan adab dan akhlak, langsung mempraktekkan bagaimana cara sopan santun, bagaimana tata krama? Kalau hal-hal ini ada, maka pembulian kepada siswa-siswa lain atau siswi-siswi lain tidak akan terjadi. Kalau mereka paham sopan santun, mereka paham tata krama, pembulian terhadap sesama murid tidak akan terjadi. Sebab itu pesantren-pesantren harus ditekankan agar ketika masuk ke jenjang awal, yang diajarkan adalah adab terdahulu, akhlak, sopan santun, tata krama. Ini sangat penting. Tapi faktanya mereka lebih memilih mengajarkan ilmu terlebih dahulu. Akhirnya keluar dari pesantren, keluar dari sekolah, mereka tidak tahu cara menghargai teman, cara menghargai saudara, cara menghargai orang yang mereka tidak kenal. Mereka menghargai karena orang itu punya jabatan, ya, dia itu ustadz, dia itu guru, kita harus menghargai. Begitulah cara berpikir mereka. Dihargai kalau punya jabatan, dihargai kalau memang mereka ada apanya, ada uangnya, ada hartanya, mereka dipandang. Sangat penting, ya. Jadi kalau sekolah atau pesantren tidak mengajarkan hal demikian, tutup saja, ya, tutup pesantren kalian, tutup sekolah kalian. Tolong kepada Menteri Pendidikan, Anda ini tidak berfungsi sama sekali, ya. Sekali-sekali Anda turun lapangan, meneliti, cek satu persatu sekolah di Indonesia, di Malaysia, ya, untuk Menteri Malaysia dan Indonesia. Ayolah, buat suatu hal yang lebih bermanfaat. Jangan cuma duduk diam tanpa bergerak. Anda itu digaji. Mungkin itu saja dari saya. Saya harap kalian itu berpikir kritis, pakai logika kalian, berpikir rasional. Karena Al-Quran mengajarkan kita berpikir kritis, berlogika, dan berakal sehat.